Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertemu berkumpul kembali bersama ibu-guru, teman-teman rekan sejawat dan juga guru saya Pak Agus, Pak Iman, Bu Nur, dan alhamdulillah atas bimbingannya saya bisa bisa berada di sini di depan guru-guru saya dan juga teman-teman sejawat saya untuk bisa sharing berbagi ilmu dari apa yang sudah saya dapatkan selama program pendidikan di Guru Penggerak. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti memberikan dampak positif khususnya untuk teman-teman semua dan kepala sekolah MTT. Iya. Khususnya untuk teman-teman semua di TK Islam Al-Fatah dan juga di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Fatah dan umumnya untuk sekolah kita tercinta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja sambil berdiri tidak apa-apa ya. Harus. Kita langsung saja membahas materi mengenai penerapan budaya disiplin positif di sekolah. Nah, sebelum kita membahas materi inti tentang penerapan budaya positif di sekolah, untuk untuk menyamakan persepsi kita tentang bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita harus mengajar, bagaimana kita harus menerapkan budaya disiplin positif itu di sekolah. Sebelum kita sampai ke sana, saya mau ajak teman-teman semua, saya panggil teman-teman, bagus tidak apa-apa ya? Teman-teman. Iya. Bagus. Biar lebih semangat karena saya guru TK, mengatasnamakan guru TK, jadi kita tetap semangat dulu. Oke. Siap ya? Siap. Tepuk semangat. Hai hai. Hai hai. Hai hai. Hai ye. Apa? Baiklah, setelah itu saya akan mengajak teman-teman semua untuk bermain terlebih dahulu. Aduh. Teh Kiki boleh? Hadiahnya cuma di mana ini hadiahnya? Hari ini sekarang sebelum masuk ke materi ini kita akan bermain terlebih dahulu. Bermainnya itu adalah bermain cobalah buka. Nah, di kegiatan bermain ini teman-teman saya bagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Itu sudah 2 orang. Kecuali Nah, ini kan yang sebelah kanan sama sebelah kiri akan mendapatkan tugas yang berbeda ya. Pak Agus berarti teman sama Didik. Ya, harus sama di Pak Iman, Ya, teman-teman yang berada di sebelah kiri saya, maksudnya Bu Nur sama Bu Pina, terus Bu Lia sama Bu Sasa. Tendeng ikut ya, sama Bu Sasa. Teman-teman yang di sebelah kiri saya mendapatkan tugas untuk mengepalkan tangannya, kemudian membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi diri kalian yang harus dijaga. Paham? Paham. Nah, teman-teman yang sebelah kanan tugasnya adalah membujuk teman yang di sebelah kiri. Harus kanan juga. Ya. Membujuk teman yang mengepalkan tangan untuk bisa membukanya. Caranya terserah, mau diberi pujian, mau dicaci maki, mau dimarahi, mau dikasih uang 100.000 agar bisa dibuka tangannya, itu boleh terserah. Saya beri waktu 60 detik, ya.
bisa membuka kepala tangannya. Jadi Pak Agus nanti bujuk Dede atau ngambek ke Dede atau ketek terserah pokoknya. Nah, sampai itu Kak Dede bisa membuka tangannya gitu. Paham teman-teman? Ya, paham. Siap ya, Cici. Ya. Jadi ngingin caci maki bisa dipecat ya. Pak, boleh Pak, boleh sama ngajar deh ditarikan lagi. Siap ya, baik mulai ketiga. Boleh langsung dimulai. Hitungan ketiga boleh mulai. Ayo silakan dibujuk. Siapa di antara teman-teman tadi yang berhasil membuka telapak tangan rekannya? Siapa yang membujuk rekannya dengan cara mencaci maki? Ada? Tidak. Terus siapa yang membujuk rekannya dengan kekerasan? Baik. Tidak apa-apa. Baik ya teman-teman. Dari apa yang sudah teman-teman lakukan barusan, jika saya tanyakan posisi kontrol, siapa yang bisa mengontrol kepalan tangan itu terbuka dan tertutup? Siapa yang bisa mengontrol itu? Yang mengapa? Tentu diri sendiri kan? Iya. Yang mengapa kan? Ya. Meskipun orang lain memberikan cacian, meskipun orang lain memberikan makian, meskipun orang lain menggunakan kekerasan atau membujuk dengan
juga berkaitan dengan bagaimana cara kita menerapkan budaya disiplin positif terhadap anak didik kita. Selama ini yang kita lakukan ketika kita menerapkan budaya disiplin positif kepada anak-anak kita, kita merasa bahwa diri kita yang bisa mengontrol anak-anak. Padahal sebetulnya anak-anak sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Ketika kita merasa tuh geningan anak itu nurut, ketika kita kasih pujian, padahal itu bukan karena pujian kita, tapi karena anak itu memberikan izin kepada kita untuk mengontrol dirinya. Seperti itu. Jika maksudnya. Dan kemudian teman-teman, ada saatnya ketika kita membujuk tapi anak-anak justru malah tidak terbujuk dan menolak. Itu karena anak-anak memang menolak. Kemudian ketika anak-anak mengizinkan kita untuk mengontrol mereka, karena memang itu yang dibutuhkan. Karena anak-anak butuh seseorang untuk mengontrol. Beda antara kita mengajar ke anak-anak usia dini dengan mengajar ke anak-anak yang sudah menginjak usia remaja. Anak-anak usia dini kebutuhannya masih besar akan rasa kontrol itu, jadi lebih mudah untuk dikontrol. Tapi ketika memasuki usia-usia remaja itu akan sulit. Karena kenapa? Karena anak sudah memiliki pemikirannya sendiri. Seperti itu. Nah, itu dia menentang. Usia di kelas 4 kalau pun mulai beda. Lanjut. Nah, ini teman-teman, ada teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. William Glasser itu juga saya tidak tahu siapa ya. Tahu saya itu. Siapa itu? Gubernur. Wah, eta mah pembinaan, woy. Pembinaan eta mah. Siapa itu? Tidak, eta wah. Eta mah diangkat bebeuteuh teh bener. Ya, perhatikan teman-teman. William Glasser mengemukakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, seperti tadi, ketika Adede melakukan kekerasan terhadap Pak Agus, itu kan perilaku yang tidak disukai, betul? Tetapi kan Adede punya tujuan. Tujuannya adalah untuk membuka telapak tangan Pak Agus. Tujuan untuk menyiksa. Bang, supaya hati mau hati Kurang mati loh. Udah alih terang. Lanjut. Kemudian perilaku baik, teman-teman yang masih mempertahankan tadi kepalan tangannya karena merasa bahwa ini adalah sesuatu yang penting yang tidak bisa diberikan kepada orang lain, yang berharga bagi diri sendiri, itu juga memiliki tujuan. Nah, dalam teori kontrol ini ada 4 ilusi yang harus kita ketahui. Coba Pak Agus, ilusi itu apa ya? Lamunan pikir Boleh, lamunan, pikiran, bisa. Yang lain? Hayalan. Hayalan, bisa. Lamunan, pikiran, hayalan, bisa. Ya, ilusi itu jika saya katakan selain lamunan dan hayalan, ilusi itu juga adalah sesuatu yang terlihat benar padahal salah. Nah, ilusi yang pertama yang harus kita ketahui adalah ini. Adalah sebuah ilusi seorang guru bisa mengontrol muridnya. Ya, sesuatu yang tidak mungkin, kalaupun mungkin itu hanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Tetap yang mengontrol diri murid itu adalah dirinya sendiri. Nah, pada dasarnya teman-teman, kita tidak bisa memaksa murid kita untuk melakukan apa yang kita mau. Kalaupun mereka melakukan, ya karena mereka mengizinkan. Kemudian pada saat guru itu mengontrol, si anak itu
ya untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kekuasaan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Kalau tidak salah, ya ada 5 kebutuhan. Nah, ini jika kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan ada sesuatu yang salah pada diri kita. Bisa kita rasakan ya, ketika kita terus-terusan bekerja, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kesenangan, kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan itu adalah kebutuhan yang sama pentingnya dengan kebutuhan untuk bertahan hidup, karena bisa mempengaruhi emosi dan mempengaruhi bagaimana cara kita mengajar kepada anak-anak kita. Kesenangan itu bisa didapat dari berbagai hal ya teman-teman. Bisa dengan piknik atau bisa dengan yang lain juga, seperti kalau orang-orang sekarang tuh liburannya ada yang nyabut rumput seperti kepala sekolah kita. Kemudian ada juga yang hiburannya itu dengan berhibernasi. Ada tidur seharian, itu adalah bagian dari kesenangan. Ada juga hiburannya dengan berdrakor, itu adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan 5 dasar itu. Lanjut Bu Kiki. Yang kedua, ilusi yang kedua adalah sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif berupa bujukan, rayuan itu tidak efektif dan kurang bermanfaat jika dilakukan jangka panjang. Apalagi ketika anak itu sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk membujuknya, untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dan ketika mereka sadar, ada kalanya mereka juga menolak, teman-teman. Lanjut, ilusi yang ketiga adalah sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu bohong. Memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah justru bukan menguatkan karakter, tapi malah melemahkan karakter. Karena apa? Karena hilangnya rasa percaya diri, kemudian merasa diri itu bersalah. Apalagi ini hati-hati teman-teman ketika dilakukan kepada murid-murid kita. Karena kenapa? Jika kita memberikan kritik dan kemudian melakukan berperan sebagai guru yang membuat anak merasa bersalah agar mereka bisa melakukan apa yang kita mau, itu menuju pada kegagalan identitas anak. Anak menjadi tidak akan berani lagi untuk mengemukakan pendapat atau untuk melakukan sesuatu karena dia merasa apa yang dia lakukan itu salah. Yang ada dalam pikirannya adalah keburukan-keburukan tentang dirinya. Beda lagi dengan orang dewasa yang sudah berpikir, yang sudah bisa berpikir dan pengetahuannya sudah lebih banyak dari anak gitu ya, yang sudah memahami tentang hikmah dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita pun sebagai orang dewasa butuh waktu untuk mengelola kritikan-kritikan dari orang seperti itu, teman-teman. Untuk yang selanjutnya yang adalah sebuah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa di sini saya
dan itu butuh waktu untuk mengembalikan perasaannya, untuk mengembalikan rasa percayanya. Seperti itu. Boleh tidak memaksa, tetapi dengan cara halus. Boleh tidak? Tetap tidak boleh. Yang boleh itu adalah mengajak untuk berdialog. Jadi biarkan anak yang mencari tahu sendiri apa yang terbaik untuk dirinya. Sebagai seorang pendidik, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidik itu ibarat sebagai seorang petani. Ketika petani menanam padi, yang dilakukan petani apa? Merawatnya kan? Merawatnya, memberinya pupuk, kemudian nyabutan jukut-jukut, ngarambet, nasi namanya ngarambet, nyabutan jukut-jukutan gitu ya. Ngalanda. Nah iya, seperti itulah pokoknya mah. Nah tugas kita juga sama teman-teman. Tugas kita sebagai pendidik juga seperti petani. Jangan paksakan keinginan kita terhadap anak-anak didik kita. Kita hanya bertugas untuk merawatnya, memberinya bekal untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Seperti kita mengajarkan membaca dan menulis, itu ibaratnya memberikan pupuk kepada anak didik kita agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, mencapai kemerdekaan, mencapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya, dalam dunia pendidikan ada yang namanya stimulus respon. Sebelum adanya teori kontrol, ada dulu teori tentang stimulus respon ya Bu Kisya. Di dunia pendidikan ini sangat populer. Stimulus itu apa? Rangsangan. Respon itu apa? Tanggapan. Nah, teori stimulus respon itu yang paling populer itu dilakukan kepada seekor anjing. Dan ketika anjing itu dibunyikan lonceng, karena memang sudah dilatihnya seperti itu, diberi stimulus dibunyikan lonceng, dia langsung air liurnya keluar. Karena kenapa? Karena ketika dibunyikan lonceng itu adalah waktunya anjing itu makan. Seperti itu. Nah, perbedaan antara teori stimulus respon dan juga teori kontrol itu adalah yang pertama, stimulus respon menyatakan bahwa kebutuhan kita itu sama, sedangkan teori kontrol menyatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Nah, teman-teman bisa rasakan sendiri ketika teman-teman mengikuti kegiatan IHT ini, tentu ada teman-teman yang sudah mengetahui terlebih dahulu materi tentang ini. Ada juga yang belum mengetahui materi tentang ini. Otomatis kebutuhannya berbeda kan? Seperti itu teman-teman. Atau ketika kita mengajar, kebutuhan anak juga berbeda kan? Ada yang butuh akan kasih sayang, ada yang butuh akan kebebasan. Ada yang mudah dibujuk karena dia butuh dengan kasih sayang, ada yang harus diberikan kebebasan untuk mengerjakan tugas-tugas karena yang dia butuhkan adalah kebebasan. Jadi kebutuhan setiap orang itu memang berbeda, tidak sama. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak didik kita. Tidak bisa memaksanya. Untuk selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, itu untuk teori stimulus respon. Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, ketika ada yang kemarin saya lakukan tuh di Facebook, ketika ada seorang masyarakat yang niatnya baik untuk membantu kelancaran lalu lintas di jalan, kan ada yang perboden mah nggak boleh lewat kan. Nah, terus orang itu istilahnya mau ikut menertibkan. Jadi setiap ada orang yang lewat itu ditahan, jangan kesini. Ini mau perboden, kesana lewatnya. Nah, di antara mereka ada yang nurut, ada juga yang enggak. Terus yang melihat ada yang mendukung si anggota masyarakat itu yang ikut menertibkan lalu lintas, ada juga yang tidak. Ada yang mengatakan itu malah tugasnya. Dari
kesejahteraan masyarakat eta mah tugasna di kuduna ku polisi, tapi ada juga yang merasa terbantu. Nah, seperti itu. Jadi semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang satu hal. Ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Seperti itu. Jadi tidak sama semuanya. Untuk yang nomor 3, stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini yang nomor 3 yang selalu saya lakukan karena memang dulu teorinya ini. Jadi saya dulu selalu mencoba mengubah pandangan anak-anak gitu agar pandangan anak-anak teh sama dengan apa yang menjadi pandangan saya, tanpa kita tahu bahwa kebutuhan dasar anak itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita sebagai pendidik harus berusaha memahami pandangan orang lain, termasuk anak didik kita kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh anak didik kita. Jika kita bisa melihat itu, maka akan mudah bagi kita untuk menumbuhkan motivasi yang ada dalam diri anak. Seperti itu, teman-teman. Lanjut nomor 4, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah teori stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Biasanya ketika kita memiliki pandangan bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, otomatis langsung apa? Marah-marah kan? Langsung marah, langsung nunjuk-nunjuk, langsung ngambek, ibarat nama gitu. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi jangan langsung marah, dirangkul dulu anaknya. Misalkan nih, ada 2 anak yang berselisih. Kemudian yang satu anak si B tiba-tiba nangis, "Ibu, aku dipukul." Otomatis kan kalau misalkan kita mengandung teori stimulus respon, usaha kusi A, mana sok kadieu, eta abi pisan. Kan betul kan? Betul kan? Karena mendapat ilmunya baru sekarang kan? Serba gitu. Karena mendapat ilmunya baru sekarang kan? Usaha, sok kadieu, ajak kadieu, selesai. Sesama. Nah, ini teman-teman perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Paling bahasanya teh yang lebih bagus ya kalau sudah memahami teori kontrol. Kenapa sama situ, sok ke sini, ajak mana, panggil orangnya, selesaikan masalahnya ke sini, gitu kan. Terus dua-duanya suruh menceritakan apa yang sebetulnya terjadi. Misalkan antara Kenji sama Syakil, misalkan Kenji kenapa dia Kenji tadi mukul, misalkan teh. Terus misalkan nggak ngaku, pokoknya mah gimana caranya supaya si anak itu teh timbul dari dasar hatinya bahwa apa yang dilakukan itu salah, meskipun untuk membela diri, tapi ketika memukul itu adalah suatu kesalahan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol, hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Itu sudah saya jelaskan tadi. Yang nomor 6, saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain kecuali memberikan rangsangan agar kontrolnya itu timbul dari dirinya sendiri. Kemudian yang ke-7, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul kan? Ya. Ketika udah dibujuk, Tapi justru dari sekolah pengemut. Ada Pak Agus nih masuk. Beda karena kebutuhannya berbeda ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika anak kita ajak sudah tidak bisa
kesenangan. Pinter. Jadi Ruli, untuk mau kepala apa? sekolah, apakah teman-teman butuh akan kesenangan? Terima kasih pertanyaan. Butuh akan kebebasan? Karena dari tidak sadar ngelek kita kepala makhluk. Kepala sekolah. Wah, yang dimaksud stimulus respons itu ngertos tapi itu terang pengertian Iya. stimulus itu kan Stimulus itu pemberian rangsangan dan juga penerimaan rangsangan. Ya. Lanjut ya, nomor 8. Model berpikir menang kalah, stimulus respon menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi ketika misalkan saya kasih contoh satu, ketika ADD dan juga Pak Agus berseteru, biasanya kalau stimulus respon yang minta maaf itu yang menang atau yang kalah? Yang kalah. Yang kalah. Yang minta maaf itu yang kalah. Nah, di teori kontrol kita mengajarkan kepada anak bahwa minta maaf dan memaafkan itu adalah sama-sama mendapatkan pahala. Sama-sama menang. Gitu teman-teman. Sebetulnya ketika saya membaca teori tentang ini banyak tersindir, banyak malu ke diri sendiri gitu. Dan memang butuh waktu untuk bisa menerapkan budaya disiplin positif yang benar-benar berkualitas di sekolah itu butuh waktu dan butuh dukungan dari berbagai pihak, tidak bisa dari diri sendiri. Selanjutnya teman-teman, boleh langsung teh. Nah, setelah kita memahami, tadi sudah paham tentang teori kontrol dan juga stimulus respon, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut materinya ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya tulis dulu sedikit untuk memberikan stimulus kepada teman-teman bahwa yang dimaksud disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Apa sih bagus? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Artinya belajar, dan discipline juga berasal dari kata-kata yang sama, yaitu disciple, artinya murid atau pengikut. Nah teman-teman, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik dari luar, gitu. Sama seperti disiplin positif, penerapan disiplin positif kepada anak itu juga kita harus bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak. Bukan percuma tuh ketika kita menanamkan budaya positif untuk selalu menyimpan sandal ke tempatnya, untuk selalu menyimpan tas ke tempatnya, tetapi itu hanya dilakukan sebagai rutinitas saja tanpa adanya rasa paham. Ini kan dilihat di sini, untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul. Nah, kita sering salah melakukan rutinitas itu, menganggap itu sebagai budaya positif, tapi kita tidak memberikan pemahaman kepada anak bahwa manfaat dari menyimpan sepatu ke tempatnya itu apa, menyimpan tas ke tempatnya itu apa, jika tidak menyimpan sepatu ke tempatnya akan bagaimana, jika tidak menyimpan tas ke tempatnya akan bagaimana. Kita sering lupa untuk melakukan itu. Makanya ketika anak di sekolah dia menyimpan sesuatu atau menyimpan sepatu dan tasnya ke tempatnya, tetapi ketika di rumah kacak-kacakan, itu karena apa? Belum paham. Jadi kita itu harus fokus ke bagaimana cara kita memahamkan kepada anak untuk disiplin, bukan bagaimana cara kita membiasakan kepada anak untuk disiplin. Yang paling penting itu adalah memahamkan. Gimana lagi kepala kepala? Kita istri Agus. Kemudian ini yang saya rasakan sendiri ya teman-teman. 3 tahun saya sekolah pesantren di Sanawiyah. Setiap jam 3 pagi bangun untuk sholat tahajud. Tapi ketika
tidur. Istirahat. Balas dendam. Sana. Ya, Akan mencari kesenangan tadi pokoknya kali ini. karena Kan kenapa? bilang kesenangan anak. Kesenangannya hilang, kebebasannya hilang. Jadi terusan teh tidak ditanamkan ke dalam diri bahwa itu teh kewajiban akan mendapatkan pahala. Jadi yang di otak teh kalau tidak melakukan itu akan dihukum. Itu yang ada di pikiran teh, bukan karena ini kebutuhan saya bukan, tapi karena rasa takut. Itu teman-teman. Kemudian teman-teman, ketika saya mengatakan tentang disiplin, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Siga tentara. Siga tentara bisa. Tertib. Ini bareng gitu, ada senior. Ada guru senior kan gitu. Seperti tentara, tertib, apalagi taat, betul. Rapi, betul. Itu adalah hal-hal yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata disiplin. Nah, teman-teman, dalam rangka menciptakan lingkungan positif di sekolah kita khususnya, salah satu strategi yang harus kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Harus benar-benar kita tinjau kembali apakah sudah efektif atau harus ditingkatkan. Itu bisa dijawab oleh diri kita sendiri ya teman-teman. Baik, sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang akan yang kita cita-citakan. Kebanyakan para guru sangat tertarik ketika membahas tentang materi ini. Karena kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dalam pekerjaannya, betul? Ya kan? Yang paling menantang justru itu. Malah ingin anaknya disiplin sebagai ciri khas gitu. Benar-benar paling menantang gitu. Kemudian para guru juga seringkali beranggapan bahwa ketika anak disiplin, anak akan belajar dengan baik. Dan saya pun beranggapan seperti itu. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Tapi ada salahnya nggak? Stimulus teori. Tapi ada salahnya nggak? Tidak salah. Oh, tidak. Tidak salah. Disiplin benar, tapi belum tidak 100% benarnya. Tidak salah. Itu betul. Cuman yang tadi bagaimana cara kita memahamkannya. Ya. Kan tujuan dari memahamkan itu adalah agar anak disiplin, betul? Tinggal kita cari bagaimana cara memberikan pemahaman itu kepada anak. Seperti itu. Berarti memberi alasan kenal orang teh kudu kieu. Nah, betul. Kemudian itu alasan itu jangan cuma satu kali diutarakan. Itu proses saya tadi ini ya. Ya, betul. Adede prosesnya justru di situ. Jadi orang sulit toleran, orang kan kenal dari simpan orang dan nggak kenal utuhkan. Nah, itu contoh. Itu bisa. Nah, iya nanti antara katakan senang dari anak terenai kalau Tapi sana sih saya bisa betul kelas 1 gitu ya, ketika masuk senar rapikeun gitu berapa sehari masuk teh nanti berantakan dengan ya salah abi gitu, cuma teori ukur gak dikasih pemahaman gitu. Tas teh rapikeun, salah rapikeun tapi tidak pemahaman. Iya. Contohnya harus kasih pemahaman kan pemahaman deh. Ya gitu Pemahaman sambil dikasih pemahaman. terus kan itu dipayung. Yang perlu jadi lagi. Tidak bisa spontan. Enggak kalau spontannya. Iya, betul. Spontan. Jadi PR kita bersama ya. Jadi PR kita bersama bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada anak. Itu jadi PR kita bersama. Ya. Baik, langsung kita lanjutkan ke Kiki. Tadi kita membahas tentang disiplin. Disiplin itu kan penuh dengan nilai-nilai, ya kan? Coba nilai-nilai kebajikan yang Pak Agus tahu apa saja? Nilai-nilai kebaikan yang Pak Agus tahu. Terus mengajarkan sunnah, ya. Dalam itu kumaha? Dalam itu atau universal? Universal.
Nilai-nilai kebajikan yang universal. Memberi, memaafkan. Memberi, memaafkan, nilai-nilai kebaikan, apalagi coba. Kokatnya. Taat terhadap aturan, itu nilai-nilai kebaikan juga. Ada banyak sekali nilai-nilai kebaikan. Nah, ketika saya kemarin membuat keyakinan kelas di kelas 1, ketika saya tanya kepada anak-anak didik saya, teman-teman tahu tidak nilai-nilai kebaikan itu apa saja? Mau ibu nilai kebaikan? Kelas 1, 2. Kelas 2. Iya. Naon ibu nilai kebaikan teh? Aduh, abi can ngajarkeun gitu. Jadi sedih oge. Nah, anak teh teu apalan nilai-nilai kebaikan mah gitu tah. Jadi teh kumaha nya? Asal masih banyak dosa gitu. Dosa ngajar. Luar biasa. Langsung ke Kiki. Ini adalah nilai-nilai kebaikan dari beberapa institusi. Sebetulnya ada 6 institusi, tapi saya ambil 3 institusi ya, karena terlalu banyak. Ini profil pelajar Pancasila yang saat ini digembar-gemborkan di guru penggerak. Nilai-nilai kebajikannya itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu nilai kebajikan yang pertama. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan ini menjadi dasar dari apa yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Kemudian Kiki, ini adalah nilai-nilai kebaikan dari IBO, Primary Years Program. Ada 12 nilai kebajikan. Pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga kemitraan. Dan satu lagi, ini yang pernah yang pernah dilakukan di sekolah TK ya betul, 9 gelar karakter. Ada 9 gelar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, dan sebagainya sampai poin yang nomor 9. Terus pertanyaannya adalah, nilai kebajikan apa yang menjadi acuan utama di TK Islam Al-Fatah? Nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan utama apa yang menjadi acuan di MDT Al-Fatah? Beriman kepada Allah. Beriman dan bertakwa kepada Lalu satu itu apa sih jawab seluruhnya? ya, betul. Tapi pernahkah itu ditulis? Kemudian dijadikan, kan selama ini seperti di sekolah TK, nilai-nilai kebajikannya itu tidak tersusun gitu, untuk ditentukan nilai-nilai kebajikannya nomor, cuman ada di dalam visi dan misi. Kemudian untuk yang menjadi PR bagi kita sekarang juga adalah menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang akan menjadi unggulan, yang bisa menjadi unggulan di tempat kita mengajar. Jadi itu lanjut ya teman-teman. Ini adalah tahapan menciptakan program kebajikan di sekolah. Yang pertama, Izin. mangga bisa sampai. Yang pertama itu adalah tentukan terlebih dahulu nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Tentukan nilainya teh mau apa saja, apa mau ikut yang tadi saja, yang 3, atau mau buat sendiri gitu. Untuk diserahkan kepada sekolah masing-masing. Ya, ini. Kemudian poin kedua, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok. Misalkan
Nilai kebajikan yang kita tentukan yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentukan kegiatannya mau apa saja. Jadi ada poin-poinnya lagi. Nah, itu yang akan menjadi fokus setiap guru ketika mengajarkan nilai-nilai itu kepada anak didiknya. Gitu, misalkan di kelasnya Bu Nur dibiasakan nilai-nilai disiplin positifnya dibiasakan untuk membaca sholawat. Kemudian di kelasnya Dede mengucapkan salam. Itu bagian dari nilai kebaikan berakhlak mulia. Lanjut. Yang ketiga, buatlah poster. Jadi apa yang sudah dirumuskan itu dibuat jadi poster, ditempel agar selalu dilihat setiap hari. Jadi nanti hafal setiap hari dan itu akan menjadi nilai yang ada di dalam diri anak-anak. Seperti itu. Lanjut. Itu tadi bagaimana cara kita menentukan nilai-nilai utama di sekolah. Untuk yang ini keyakinan kelas kan tadi mah di sekolah ya, jadi mencakup semua kelas. Kalau ini lebih di lingkungan kelasnya. Mengapa keyakinan kelas namanya untuk peraturan kelas? Selama ini kan kita bilangnya peraturan kelas ya. Peraturan kelas 1, dilarang ngobrol. 2, buang sampah pada tempatnya. 3, bersihkan kelas. Terus 4, piket dan lain sebagainya. Kenapa ini mah namanya harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Next, benar. Sekarang jawab pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Agar Selamat. Agar selamat. Betul, benar. Agar selamat. Pertanyaan kedua, benar. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap memakan? Sehat. Sehat. Next, kesehatan benar. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Next, benar. Pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas. Contoh keyakinan, kata-kata keyakinan itu bersifat abstrak, tidak terperinci seperti peraturan. Lanjut, benar. Ada beberapa langsung di next. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi umum, tidak khusus. Kemudian pernyataan dibuat dalam bentuk positif, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah dihafal ku anak teh. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan, anu bener real, anu bisa diterapkan, jangan yang terlalu jauh, yang benar-benar bisa diterapkan. Yang selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi. Warga kelas siapa saja? Guru, anak murid. Tidak. Nomor 7, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang harus continue, ditinjau terus dari waktu ke waktu. Apakah anak-anak sudah tumbuh keyakinannya atau masih belum? Gitu. Ini yang menjadi tugasnya. Kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membuat keyakinan kelas bersama anak-anak? Apakah kita sendiri yang langsung menulis keyakinan kelasnya, terus nanti minta disetujui sama anak-anak? diskusi. Betul, lewat diskusi. Kan tadi harus ada kolaborasi. Harus ada kolaborasi. Ajak anak untuk mendiskusikan keyakinan apa yang akan dimunculkan di kelas itu. Kasih tahu dulu keyakinan di sekolah teh ini. Terus keyakinan kelasnya mau apa, ajak diskusi. Nah, ini adalah contoh kalimat-kalimat keyakinan kelas. Coba perhatikan yang pertama. Setiap anggota kelas perlu belajar. Bahasanya positif kan? Kalau dulu peraturan kelas, jika bahasa peraturan kelas berarti gimana? Semua siswa harus tahu. Tidak boleh motak, tidak boleh ribut gitu. Kalau ini lebih positif. Perhatikan nomor 2. Setiap anggota kelas perlu senang. Kenapa perlu senang? Dan itu kebutuhan dasarnya. Jadi belajar itu belum monoton.
dan Oh benar iya, gitu. saya teh harus selalu bersikap positif gitu tak. Terus yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Positif ini. Ayo buat keyakinan kelas. Iya. Maiman jadi tugas ya Maiman. Jadi Kasih nyata. Pakai workshop. Bisa. Ada tindakan Betul. Wah, workshop nih. Terus lihat, ini keyakinan kelas apa yang usianya lebih dewasa. Workshop naon? Workshop teh naon? Ibadah digawin. Ini kelas yang lebih dewasa. Coba yang pertama, Pak Agus bisa dibaca. Ya kan digawin. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Perbedaan antara keyakinan dan peraturan itu satu. Keyakinan memunculkan kesadaran itu dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan peraturan ibu guru nyuruh ke muridnya. Seolah-olah secara memaksanya. Iya, Memaksa. menyuruh ke muridnya ulah motah. Kalau api ini. Diajar sih ya, gitu tah. Ya, kalau ini mah kan memunculkan kesadaran itu dari dalam dirinya sendiri. Berarti merangkai kata OGGPR nih Pak. Iya, kata omongan itu Merangkai kata yang nanti baik. bisa didiskusikan juga Yang Bud, menimbulkan ketika kasih misalkan kelasnya Pak Agus sudah membuat keyakinan kelas. Nanti bisa dilihat itu bahasa keyakinan atau bahasa peraturan. Bagus. Lihat eta. Lanjut ya. Ini adalah contoh keyakinan. Siap. Sekarang satu orang jawab satu pertanyaan ya. Pak Agus sudah, berarti yang sudah menjawab nanti beri kesempatan kepada orang lain untuk menjawab juga. Oke, silakan Kiki. Pertanyaan pertama. Kamu sehat. Nih, terserah siapa yang mengangkat tangan. Pertama, mungkin pada awalnya motivasi teman-teman mengikuti IHT ini karena takut mendapat teguran dari ibu dan bapak kepala Kecuali misalnya jawabnya insya Allah. Untung siap. Bahasanya kecuali sakit berat. Lanjut. Seiring berjalannya waktu, kemudian teman-teman mulai menikmati kegiatan IHT ini. Nah, mungkinkah motivasinya jadi berubah? Nah, silakan yang mau menjawab. Masuk kita tak ada sampai mah atas. Oh iya, so. Silakan ya. Berubah. Silakan ya. Asal mana? Memang asalnya seperti apa dan akhirnya bagaimana? Asal namanya rutinitas saya ini di sekolah TK. Aduh, kata Pak pada jagain. Iya, masuk. Berjalan, masya Allah, maaf, yang mengukur kita jadi. Bagi gugur. Ya masalah itu tak ilmu yang mengukur yang iya kan kita saya kan iya. Nah, alhamdulillah ditambah. Hadiah kamu iya. Itu mah ada kemarin sangkang. Pertanyaan kedua, menurut teman-teman dari kedua jenis motivasi tadi yang dijelaskan tadi ya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Jelaskan. Rutinitas. Ini yang tadi Karena rutinitas. Motivasi yang ada di anaknya jadi motivasi yang mana? Tadi kan ada dua motivasinya, motivasi apa sob? Intrinsik dan ekstrinsik. Yang paling banyak di anak didik kita motivasinya yang mana? Ekstrinsik berarti masih harus melakukan perbaikan, masih banyak PR bagi kita para pendidik ya. Lanjut. Pertanyaan nomor ketiga. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan itu teman-temannya tidak ada. Yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Angkat tangan. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif kan? Silakan tidak ada strategi, biasa we cara
Ya cara zaman gitu biasa ke anak-anak karena kita merasa punya kekuasaan. Kudu itu, kudu iya, kudu ini. Nah, pertanyaan nomor 4. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid Anda di kelas atau di sekolah Anda? Terus mengapa nilai itu yang harus ditanamkan? Angkat tangan. Pengajar jujur. Ulang. Pak Imam Atul. Itu kan atur. Oh iya. Boleh. Nah, Nilai Abi kebajikan. yang kebaikan misalkan ini di pembelajaran akhlak gitu, lihat ada pada gitu. Karena kan harus dimulai dari sejak dini gitu ya, secara budaya. Kayak misalkan membuang sampah ke tempatnya gitu, misalkan merapikan, ada kan perlu dari kecil gitu. Jadi nilai itu paling di akhir gitu, yang keseharian kayak ya dari sampah gitu, kayak berbicara, kayak makan, hal itu kan memang tidak dibiasakan dari kecil mah bablas sekali gitu kan hal itu. Berarti jatuhnya ke adab ya, Iya. menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, itu sepakat Sadarina ada perlu yang paling perlu saat ini. Iya, perlu parah sekali. Berarti itu bisa nanti ditentukan ya benar pas di apa nilai-nilai positif utama yang harus dicapai di sekolah. Lanjut. Nah, langsung ini masih banyak teman-teman. Teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Waduh. Karena tadi kan kita sudah membahas tentang nilai-nilai apa saja yang harus ditanamkan kepada anak. Nah, sekarang bagaimana memotivasi anak agar motivasi itu muncul dari dalam dirinya. Contoh di sini, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maksudnya dengan nilai yang diri sendirinya itu percaya gitu. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Lamun teh teman-teman motivasinya hanya datang ke sini hanya untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan, berarti Lemah-lemah motivasi. iya, selama-lemah motivasi. Yang paling tinggi itu adalah ini, datang ke sini karena memang nilai yang ada dalam diri yang mendorong kita untuk datang ke sini, karena memang kita butuh ilmu, ingin menjadikan diri kita lebih baik lagi, seperti itu. Lanjut. Untuk yang selanjutnya mengenai hukuman dan konsekuensi. Sebentar. Udah. Oh, ditutup lagi. Hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ayo, angkat tangan yang belum. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada yang bisa menjawab? Konsekuensi mah akibat, Konsekuensi akibat. hukuman mah Akibat. hukuman mah balasannya lebih besar. Masih? Konsekuensi akibat, hukuman balasannya lebih besar. 70%, konsekuensi mah 50%. Tepuk tangan untuk Teopi. Jika teman-teman mendengar hukuman dan konsekuensi, mana yang negatif, mana yang positif? Hukuman. Hukuman negatif, Negatif. konsekuensi Positif. lanjut deh. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi agar kita bisa memberikan konsekuensi kepada anak, bukan hukuman. Hukuman itu adalah cara terakhir. Lamun tiasa mah ulah dipasihkeun hukuman mah gitu tak. Harusnya mah hukuman itu jadi cara terakhir. Ini hukuman ya, definisi hukuman, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Misalkan aya anak anu naon teh datang terlambat, nah telat kadi keluar, itu kan tiba-tiba.
itu jatuhnya hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan seperti tadi. Keluar, anak tahu tuh bakal dikeluarkan, Tidak tahu. terang. Untuk selanjutnya, hukuman bersifat satu arah dari gurunya saja. Hukuman mah anak mah menerima hukuman. Kemudian hukuman berupa fisik maupun psikis. Kemudian biasanya murid itu merasa disakiti baik hatinya maupun fisiknya, itu hukuman. Stop ya. Contohnya gini ya, Abi kantos dulu gitu. Ya, Itu poin ini sama ku Abi pernah dialami gitu nah. Contoh tapi si anak ieu teh beberapa kali telat misalkan beberapa kali telat. Tapi kan orang jadi seolah-olah teh kan benar-benar bersifat tematan kan disebutkan nah telat keluar ya gitu. Nah, karena sering telat gitu. Kalau gitu maka apa itu masuk satu arah kayaknya atau terus memang sendiri ada obrolan? satu arah, masih masuknya satu arah. Kecuali ada obrolan antara ADD dengan anak itu, ini sudah beberapa kali terlambat, terus gimana caranya tuh kamu teh biar nggak terlambat, sok nanti cari solusinya sendiri gimana caranya gitu. Jadi jangan kalau misalkan nanti dia sudah mengatakan ya tuh enjing mah bari masang alarm, misalkan nanti amin terlambat, terus nanti kalau misalkan terlambat lagi bari kumaha. Nah jadi gitu mah jatuhnya ke konsekuensi karena ada dialog antara guru dan murid, kemudian sudah adanya kesepakatan antara guru dan murid itu, jadi jatuhnya bukan lagi hukuman tapi konsekuensi. Maka strateginya bagaimana ya termasuk konsekuensi atau hukuman? Peraturan di sekolah, umpamanya, taruhlah umpamanya kalau mau masuk ke sekolah ini, ya ada non syarat-syarat gitu kan yang non peraturan, tidak boleh bawa HP, tidak boleh anu, nah, ya kan cuma itu maksudnya konsekuensi. Nah, akhirnya kita kena hukuman gitu. Itu jatuhnya hukuman, itu kan peraturan bukan keyakinan keras, makanya peraturan itu harus dirubah sekarang mah, jangan peraturan tapi keyakinan keras. Jadi diskusi dulu harusnya. Iya, harus ada diskusi dulu. Ini di sekolah ini tidak diperbolehkan membawa handphone. Kira-kira gimana, bersedia atau tidak gitu kan? Harus dikomunikasikan Iya, dulu. harus selalu ada komunikasi, harus Bagus, selalu nada ada bagus ya komunikasi. saya tidak sehat. Kumaha bade? Kita lembut. Ada peraturan masuk guru nggak ada maunya. Iya, guru mengadamel si anak tanpa tahu gitu, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Tapi kan cuma Ada diskusikan kolaborasi. ya, ini kan seperti kalau lah ini sudah dalam satu draftnya kita dasar Kalian terapkan dong. kan ini masuk di pengkola. Nah, jadi si langsung udah kita semangat apa ditampil murid nanti kan semangat lah dibaca aturan sekolah mana gitunya seperti di dia taruhlah seperti kita bulat jadi rada beda. HP itu kan itu kayak peraturan pertama ya maka akan diperingati. Kalau kedua melakukan lagi maka HP milik pesantren dijual, modelnya dimanfaatkan. Nah itu peraturan kan. Nah kita terima tanpa tanda tangan kita terima gitu. Nah ya tapi mata seperti itu yang sudah Jatuhnya dibikin draft. konsekuensi. Dan udah ada dialog. Karena sudah ada dialog, Iya, sudah ada konsekuensi. dialog. Itu jadi jatuhnya konsekuensi, kecuali tidak ada dialog terlebih dahulu gitu kan. Iya betul, peraturannya disampaikan tapi tidak disampaikan konsekuensinya seperti apa. Ketika misalkan membawa handphone tidak disampaikan konsekuensinya seperti apa, tiba-tiba diambil saja. Nah itu hukuman jatuhnya, bukan konsekuensi. Karena tidak disampaikan dulu, jika membawa handphone ke sekolah maka akan begini. Sampai sini paham teman-teman? Iya. Lanjut, ini adalah konsekuensi. Konsekuensi itu lihat sudah terencana atau sudah disepakati. Itu perbedaannya. Ingat nanya kita kamu Pak ya. Disetujui oleh murid dan guru, dan yang terakhir sikap guru senantiasa memonitor muridnya. Seperti itu. Lanjut, ini nah ini yang paling penting. Nah,
murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kemudian sama kita dinasehatin, si murid itu tidak merasa kecil hati, tapi justru keyakinannya keyakinan nilai kebajikan yang tadi semakin kuat. Caranya dengan melakukan segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan emosinya dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan emosi itu, ini kata kuncinya ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan, itu kata kuncinya. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Seperti kasus yang kemarin terjadi ya Bu Pina, antara si A dan si B. Si A malak si B. Kemudian itu kan jadi masalah. Nah, kita sebagai guru yang akan menerapkan segitiga restitusi ini, panggil keduanya. Kemudian lakukan stabil emosinya, menstabilkan emosinya. Kenapa ngambil uang ini atau kenapa minta uang ini? Apa alasannya? Terus ditanya seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah ke anak yang tadi melakukan tindakan kejahatan itu, dikasih tahu bahwa setiap orang itu akan melakukan kesalahan. Tidak apa-apa melakukan kesalahan, asalkan harus bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian tanyakan juga keyakinannya. Cik sok lamun misalkan itu baik keyakinan kamu selama ini apa terhadap teman kamu. Makanya kasih tahu dulu nilai-nilai kebajikannya apa. Jadi pas ketika kita tanya keyakinannya apa, dia tuh bisa langsung jawab bahwa keyakinannya itu selalu membuat temannya nyaman atau menjaga keselamatan temannya, tidak mengganggu temannya. Itu akan menjadi keyakinan dalam dirinya. Stabilkan emosinya juga, tidak apa-apa. Yang penting sekarang mah lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan kepada si B, agar si B hatinya tidak merasa terluka. Cik sok kumaha carana. Jadi biar si anak itu yang cari tahu sendiri. Kayak kemarin, oh iya tuh nanti saya mau minta maaf, saya mau ganti gitu kan. Jadi itu solusi itu timbulnya dari dalam dirinya sendiri gitu. Seperti itu teman-teman. Nanti bisa kita praktekkan atau bisa dilihat di YouTube Al-Fatihah dulu. Ayo. Iya yang Salman sama ini. Saya bikin video praktek segitiga. Sisanya tak sanes. Sisanya apa? Langsung praktek. Sisanya tak sebetulnya mah itu teh jadi gini. Direka ulang. Direka ulang. Salman sebetulnya mah nggak ada, jadi diganti sama orang lain. Salman sama ada yang laporan, ibu Salman kancing acutnya coplok, misalnya gitu. Terus ditanya suruh kesini Salmannya. Terus ditanya Salman kenapa itu bajunya kancingnya sampai lepas gitu, sama gitu. Di gimana sama ini? Nah dikir terus ditaruh di sampai kayak gitu panggil. Jadi dipanggil Adina. Terus ditaruh di kamu tarik bajunya Salman sampai kancingnya lepas. Itu mah Salmannya. Enggak. Coba di situ ada siapa lagi? Ada temennya. Terus ditanya coba panggil. Terus dipanggil dia. Kata si temennya itu tarik bajunya. Iya, aduh Salmannya gini-gini. Ternyata makanan ke Salman sama Salman gak dikasih, dia langsung gitu. Itu dari apa? Baru belum. Udah soalnya salah kan tindakannya. Kemudian habis itu teh dipanggil ayo ikut sama Bu Ab. Terus ditanya dua-duanya, kenapa sampai bisa seperti itu perbuatan yang baik atau enggak? Salman itu baik atau enggak? Terus Salman ketika
Enggak, akhirnya kan dua-duanya Ayah salah. punya salah kan, sebetulnya mah dua-duanya juga bersalah. Nah di situ peran segitiga restitusi itu di sini. Jadi yang tadi, yang teori kontrol tadi tidak ada istilah menang kalah, tapi istilahnya menang. Jadi ketika masalah itu terselesaikan, si anak tidak akan ada rasa dendam karena dua-duanya memahami kesalahannya sendiri-sendiri, kemudian dua-duanya juga mencari solusinya. Gitu bagaimana caranya agar suasana hatinya menjadi lebih baik lagi. Tenang lagi, Salmannya menjadi tenang lagi. Pada akhirnya mereka berinisiatif, udah aku minta maaf gitu. Jadi inisiatif buat minta maaf sendiri. Ketika mereka mengulangi, kita tinggal ingatkan, ingat gak yang kemarin? Ingat gak kemarin kayak begitu teh salah? Langsung minta maaf lagi gitu kan. Sebetulnya mah ketika kita mempraktekkan ini lebih mudah cara mendidik anak teh sebetulnya mah. Cuman kuncinya tadi, cuman di awal tumpul yang harus ekstra cuman kuncinya tadi ya Pak Iman ya, kebutuhan 5 dasar itu harus terpenuhi. Alhamdulillah lanjut ke ayam. Makanya dibahas lagi. Ayamnya itu Bapak. Yang kita ketahuan yang Terakhir, materi yang terakhir. Oh ya, sabar. Misalkan kamu ada informasi, misalkan teh semalam sebetulnya. Tapi kan dari sekolah berarti tapi di luar satu teh. Udah berapa hari baru si anak teh kasih tahu ke orang tuanya. Orang tua langsung menyerang ke orang tua gitu tanpa motivasi kan gitu. Jadi kan pelibatan dididik orang tua, misalkan anak-anak ngobrol di kelas mah misalkan juga main biasanya jadi orang tua permasalahan kan bisa sampai gitu mulai itu katanya kalau harusnya gimana dipanggil Itu pun sama, lakukan segitiga restitusi ini kepada orang tuanya juga. atau ketika misalkan tadi harus ketika ada permasalahan kita teh langsung narahnya ke anak tapi ke guru heula gitu. Betul, itu bagusnya seperti itu. Cuman jika terlanjur permasalahan ini sudah antara orang tua dan orang tua, karena biasanya kan permasalahan anak akhirnya parasnya beberapa detik kemudian baik-baik lagi. Tapi orang tua mah beda. Akhirnya parasnya 1 tahun kemudian baru baik-baik saja. Untuk taklim. Jadi seperti itu ya. Terus akhirnya kumaha lamun terlanjur orang tuanya tuh sudah tahu gitu kan, malah jadi konflik. Ya sama, lakukan segitiga restitusi itu. Jika tidak bisa bertatap muka langsung, lakukan lewat telepon. Jelaskan tanpa menghakimi. Kemudian pokoknya mah sama-sama aja. Ke si A jelaskan tanpa menghakimi, ke si B juga jelaskan tanpa menghakimi, kemudian beri pengertian. Lain kali gitu Bunda minta tolong kalau misalkan nanti ada permasalahan seperti ini lagi, kasih tahu ke saya langsung biar masalahnya tidak melebar kemana-mana gitu. Biasanya orang tua langsung paham. Ya teman-teman, lanjut materi terakhir teh. Ini yang terakhir 5 posisi kontrol seorang pendidik. Nah, ada di posisi mana kita? Yang pertama teh, siapa yang seperti ini? Wajah saya. 5 posisi kontrol seorang pendidik. Pertama adalah penghukum. Penghukum seperti tadi ya, matanya melotot sambil tunjuk, nadanya. Sama mundur. Yang pertama ciri-cirinya sebentar. Sebenarnya abinya dirap dari Kau ada beberapa juga yang gurih. sampai seperti itu. Seperti kata-kata yang biasa disampaikan oleh penghukum. Patuhi aturan saya,
penghukum dan juga menjadi pembuat merasa bersalah, dampak yang paling fatal itu ini pembuat merasa bersalah. Bahasa nama, naon nada nama rendah, bahasa santun tapi nyakit. Nah, eta gitu tiweuh mah. Itu Ya, punten iso kadang kieu ketika aya anak merasa bersalah buku aya atau hanya kieu cek sadar. tapi ada hati yang terluka di situ. Terkadang efektif, terkadang juga tidak efektif. Kadang anak kesep jadi murung. Jadi mau permasalahan dalam. Ya, tergantung permasalahannya. Menghukum boleh tidak boleh, itu solusi terakhir. Seperti yang tadi saya katakan terakhir, itu solusi terakhir. Yang ketiga adalah sebagai seorang teman. Yang sebagai seorang teman, biasanya nih nada suara ramah, akrab, bercanda, mata nate jenaka gitu sambil senyum, terus santai sambil atau misalnya gini, misalkan Bulia teh jadi muridnya, ayo kuliah bantu doanya, Bulia kan baik gitu. Itu contoh bahasa seperti seorang teman, jadi lebih ke apa ya, mengakrabkan diri gitu Kan tadi dia mah sampai anak asih belajar sama ibu cantik. berarti Bu Kiki memposisikan diri sebagai teman gitu, bagus. Lanjut, yang keempat sebagai pemantau, ini mah dilihat weh itu si budak melanggarnya seberapa kali ya gitu tak Abi. seperti itu. Kalau sok penyinyiran Makanya seorang biologi ketika membahas materi ini banyak tersindir. Misalkan ini yang pemantau ya, kita bahas yang pemantau. Iya si budak kayak telat mata sekian menit kenalnya. Mau gitu gimana diantar ke bapak berhenti atau kumaha gitu tak. Jadi ditanya, Pak Agus itu telat lain. Misalkan teh. Jadi telat Telat kayak gitu, tapi tidak sambil marah-marah. Nadanya sama nada seperti seorang teman, tapi sambil diceritakan kamu teh sekian hari berapa menit seperti itu. Yang terakhir, posisi kontrol seorang pendidik adalah sebagai seorang manajer. Yang sebagai seorang manajer mah dilihat dulu kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya apa. Kemudian kadang manajer itu bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi seorang pemantau gitu ya. Manajer mah yang menerapkan segitiga restitusi tadi. Manajer mah posisi seorang pendidik sebagai manajer mah yang mampu menerapkan segitiga restitusi yang tadi. Ya, baiklah, ini materi terakhir teman-teman. Mudah-mudahan kita semua bisa berada di posisi ini, di posisi manajer. Amin. Ya, Minimal nomor 3 kan. minimal nomor 3 sebagai seorang teman. tapi kan sebagai teman teh kumaha gitu. Kadang ada berlebihan Melunjak. Jadi melunjak ya. Betul. soalnya ke arah babi gitu ya. Misalnya anak-anak kadang bisa ambil terkait di misalnya sosial itu gitu ya. Pendekatan ke anak, jadi si anak jadi terlalu berlebihan gitu, supaya kumaha kadar kurang kayak gitu. Ketika itu nanti tetap gitu stabil gitu. Batasnya sampai Gitu. Itu juga pernah jadi permasalahan betul ketika kita salah menempatkan diri kita sebagai teman terhadap anak, yang ada anak malah melunjak. Makanya kita juga harus bisa memposisikan diri Ada batasnya. kita menjadi teman bagi anak ketika berada di luar kelas. Ketika ada di dalam kelas, kita harus jadi harus menjadi guru lagi. Oh iya. Harus ajarkan anak tentang nilai-nilai lagi. Bagaimana ketika belajar di kelas, harus taat sama ibu guru, harus seperti itu lagi. Tidak bisa di dalam kelas menjadi teman lagi bagi anak-anak. Menjadi seorang teman itu adalah ketika anak menghadapi permasalahan. Seperti itu. Paham tidak maksudnya? Ya, ketika anak menghadapi sebuah permasalahan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka jadilah temannya. Kalau misalkan belum bisa menjadi seorang manajer, belum bisa menerapkan segitiga restitusi tadi, seperti itu. Menjadi pemantau juga bagus.
Jadi anak tuh merasa diperhatikan. Oh ternyata aku tuh diperhatikan ya. Iya. Saking menitoge kita tadi aku ya. Pengakuan. Itu juga Pengakuan. yang jangan main nih menjadi Membuat. pendukung dan juga membuat merasa bersalah. Pemantau boleh ya, dipantau terus. Iya, memantau boleh. Bahasanya juga ada bahasa teman. Jadi nadanya rendah gitu sambil mendekatkan diri ke anak juga. Seperti itu. Jadi Baiklah. kebutuhan iman. Alhamdulillah teman-teman, materi penerapan budaya disiplin positif sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan ini akan menjadi lebih bermakna ketika teman-teman melakukan aksi nyata langsung di kelasnya masing-masing. Gitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullah khair untuk semuanya. Assalamualaikum